Kaisar Liu Xuanrui mendatangi Pavilion Pil. Ketika sampai di sana, dia disambut oleh Master Zuo, Qin Chen, dan yang lainnya. Master Zuo berkata, "Yang mulia adalah pengunjung langka." Zhu Qingfeng tersenyum. Kaisar Liu Xuanrui langsung ke topik, "Saya ingin membeli 3 jenis pil efek khusus dari Pavilion Pil Anda. Masing-masingnya 100.000 keping dan dalam waktu 3 bulan semua obat itu harus segera dikirim. Mohon Master Zuo dapat membantu." Zhu Qingfeng terkejut, ini bukan jumlah yang kecil dan akan dikirimkan dalam waktu 3 bulan. Master Zuo berkata, yang mulia langsung meminta 300.000 pil, ini akan sangat sulit." Liu Xuanrui menjawab, "Saya juga tahu bahwa ini akan sulit. Sebutkan saja persyaratannya. Selama saya bisa melakukannya, Master Zuo pasti akan puas." Master Zuo menjawab, "Yang mulia, jika yang mulia benar-benar menginginkannya, lebih baik mendiskusikannya dengan Chen Zhao. Karena bisnis ketiga pil ini telah diambil alih oleh Pavilion Chendi." Liu Xuanrui tampak tercengang. Qin Chen berkata, "Yang mulia, saya baru saja mendirikan Pavilion Chendi." Liu Xuanrui bertanya, "Tuan Qin, apakah Anda ingin orang-orang dari 5 negara memasuki dinasti Dawei saya?" Qin Chen secara alami mengetahui kekhawatiran Liu Xuanrui. Dia berkata, "Yang mulia, jangan khawatir, Pavilion Chendi memang akan menerima jenius dari 5 negara, tetapi itu semua tidak akan berkonflik dengan ambisi yang mulia. Yang mulia tetap akan jadi pemimpin negeri ini. Yang mulia, ketiga pil ini dikembangkan bersama oleh Pavilion Chendi dan Pavilion Pil. Kapasitas produksi kami belum mampu mengimbangi. Selain kurangnya tenaga kerja, ada alasan penting lainnya. Jadi, jika yang mulia dapat menyediakan bahan baku dari ketiga obat tersebut, kami atas nama Pavilion Chendi dan Pavilion Pil akan memberikan 10% keuntungan dari penjualan ketiga pil efek khusus ini. Bagaimana tentang itu?" Liu Xuanrui tiba-tiba berseru, "Apa? 10%? Lalu Tuan Qin, apa yang kamu inginkan?" Liu Xuanrui menarik nafas dalam-dalam. Qin Chen belum mengatakan syaratnya. Dia hanya menjawab, "Sebenarnya aku tidak ingin apa-apa. Saya hanya perlu Pavilion Chendi saya dilindungi oleh yang mulia dan berharap yang mulia memberi izin agar saya dapat mengelola daerah kumuh Xicheng." Liu Xuanrui berkata, "Oke, aku setuju." Tanpa ragu, Liu Xuanrui langsung memutuskan, selama Pavilion Chendi tidak memiliki ambisi untuk menumbangkan dinastinya, maka sangat bodoh jika dia tidak setuju. Segera Pavilion Chendi, Pavilion Pil, dan Kaisar Dinasti Dawei secara resmi menandatangani perjanjian itu. Begitu Liu Xuanrui pergi, Zhu Qingfeng mau tidak mau bertanya, "Shao Chen, apa yang kamu ingin lakukan di daerah kumuh Xicheng itu? Tempat itu bau dan rusak, serta akses yang sulit ke sana." Qin Chen menjawab, "Saya akan membangun daerah kumuh Xicheng menjadi markas besar Pavilion Chendi saya." "Apa?" Mata Zhu Qingfeng melebar. Setelah diskusi panjang lebar, akhirnya keesokan harinya dan Pavilion merekrut banyak pekerja di daerah kumuh Xicheng. Rekrutan ini dipimpin langsung oleh Penatua Subo. Di sisi lain, Leng Pogong dan yang lainnya juga tampak linglung. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Dange ini? Mengelola daerah kumuh Xicheng, mempekerjakan orang-orang pemalas itu. Dange ini benar-benar sudah gila. Leng Pogong, untuk apa kamu mencemaskan Pavilion Pil? Lawan kita yang sebenarnya sekarang adalah keluarga Liu, ujar Wu Shengfeng. Leng Pogong menjawab, "Aku hanya tidak menyangka bahwa Liu Xuanrui itu begitu tercela. Dia memanfaatkan Pavilion Pil untuk menyerang keluarga Leng saya. Sekarang keluarga Leng saya benar-benar telah bangkrut. Kamu tidak perlu khawatir, selama tokoh-tokoh keluarga Leng masih ada, ditambah dengan aliansi kita, bukan tidak mungkin untuk membuat keluarga Leng berjaya kembali," ujar Yan Wuji menenangkan. Leng Pogong mengangguk dengan dingin, dan kemudian niat membunuh yang kuat melesat ke matanya. Dia berkata, "Tapi pemuda yang bernama Qin Chen itu, aku tidak akan pernah membiarkannya pergi begitu saja. Dia harus mati." "Shao Chen, sekarang kita telah merekrut sejumlah besar pekerja dan desain bangunan juga sudah tersedia. Kapan kita bisa memulainya?" Zhu Qingfeng berkata dengan penuh semangat. Qin Chen menjawab, "Segera beritahu Kaisar Liu Xuanrui dulu, biarkan dia mengeluarkan dokumen resmi dan kita akan memulai konstruksinya besok pagi. Ngomong-ngomong, Master Zuo, biarkan Penatua Subo yang melakukan hal-hal kecil ini."
Yang paling penting sekarang bagi Anda adalah menerobos ke ranah Raja Bela Diri tingkat ke-7 sesegera mungkin. Master Zuo menjawab, Shao Chen, saya mengerti itu, tetapi terlalu sulit bagiku untuk menembus Wu Wang untuk saat ini. Qin Chen berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jadi mulai besok aku akan membuat beberapa persiapan untuk dapat membuatmu menerobos Raja Wu dalam waktu sebulan. Apa? Menerobos Raja Wu dalam sebulan? Mata Zhu Qingfeng langsung berputar. Qin Chen mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun masalah ini sulit, itu bukan tidak mungkin. Nang Gongli dan Ye Luhong tahu juga Wu Wang setengah langkah, dan kebetulan kalian bertiga dapat mengkonfirmasinya secara bersamaan. Saya membutuhkan beberapa bahan untuk itu, jadi silakan Anda temui Nang Gongli dan Ye Luhong tahu terlebih dahulu untuk mengumpulkan semua bahan ini dalam 3 hari. Zhu Qingfeng mengerutkan kening ketika dia melihat daftar bahan itu. Keesokan harinya, Pavilion Candi memulai pembangunannya di sana. 100.000 orang mulai bergerak dan bekerja setiap hari. Hanya dalam waktu 1 minggu, Pavilion Candi yang megah telah terbentuk. Dan Pavilion Tanah Suci Garis Darah dan Aula Senjata juga telah membuka cabangnya di sana. Selain itu, di Pavilion Candi juga terdapat restoran dan penginapan yang mewah. Tempat berlatih dan taman bermain juga tersedia. Untuk saat ini, banyak orang di kota kekaisaran telah berbondong-bondong ke pusat perdagangan Pavilion Candi. Hanya dalam 1 minggu, Pavilion Candi telah mendapat keuntungan yang sangat mencengangkan. Saat ini di rumah keluarga Leng, aliansi 4 kekuatan utama berkumpul kembali. Leng Pogong berkata, tidak, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Yan Wuji bertanya dengan marah, Leng Pogong, bagaimana kita bisa menangani Pavilion Candi ini? Master Sekte Yan Wuji, saya telah menemukan bahwa Pavilion Candi ini sebenarnya adalah milik bocah dari 5 negara itu. Tetapi sekarang bocah ini selalu dekat dengan Zhu Qingfeng, bahkan Ye Luhong Tao dan Nang Gongli juga bersama mereka. Hampir tidak mungkin bagi kita untuk membunuhnya secara diam-diam, jelas Leng Pogong. Pada saat ini, Leng Klevan tiba-tiba menunjukkan tatapan ganas dan berkata dengan muram, leluhur, bukankah anak itu berasal dari 5 negara? Mata semua orang berbinar seolah memikirkan sesuatu rencana yang sama. Qin Chen secara alami tidak tahu bahwa keluarga Leng dan aliansinya akan melakukan sesuatu pada orang-orang di 5 negaranya. Saat ini dia duduk bersila di depan Buddha hitam, Yu Qiansu, Wang Qiming, dan Yu Wenfeng. Setelah keempatnya menelan pil Raja Darah Naga, Buddha hitam itu menerobos ke puncak Wuzun tahap akhir. Yu Qiansu dan Wang Qiming juga menerobos ke puncak Wuzun tahap tengah, sedangkan Yu Wenfeng menerobos ke puncak awal ranah Wuzun. Namun sangat disayangkan bahwa Xiao Ya, Xiao Zhan, Zhao Lingshan, dan Putri Zixun memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah. Meskipun mereka telah mencapai tahap akhir tingkat 5, mereka tidak memiliki benih spiritual di tubuh mereka. Dan Qin Chen tidak berani membiarkan mereka menelan pil Raja Darah Naga. Ketika memikirkan Zhao Lingshan dan yang lainnya, Qin Chen tiba-tiba teringat dengan kakek dan saudara-saudaranya yang masih berada di negara Daqi. Qin Chen memiliki firasat buruk di hatinya. Dia berkata, Buddha hitam, segera pergi ke tanah 5 negara bersama Yu Qiansu dan yang lainnya. Jemput kakek dan saudara-saudariku di sana dan bawa labu hitam ini bersamamu. Dengan adanya labu hitam ini, perjalananmu seharusnya akan jauh lebih aman. Buddha hitam dan yang lainnya segera berbalik dan bersiap-siap untuk pergi dari sana. Qin Chen berkata lagi, Master Zuo, apakah semua bahan kemarin sudah siap? Shao Chen, kecuali Spar Kaisar, semua bahan telah disiapkan, jawab Zhu Qingfeng dengan wajah jelek. Ngomong-ngomong, mungkin Spar Kaisar ini ada di istana kekaisaran. Zhu Qingfeng berkata tiba-tiba, kalau begitu mari kita pergi ke istana kekaisaran, ujar Qin Chen dengan mata berbinar. Hehehe, angin apa yang membawa Tuan Qin datang ke sini? Melihat Qin Chen, Zhu Qingfeng, Ye Luhong Tao, dan Nang Gongli berkunjung secara bersamaan, Liu Xuanrui bergegas keluar untuk menyambut mereka. Di masa lalu, dia menghormati Qin Chen hanya karena status Zhu Qingfeng, tapi sekarang Liu Xuanrui benar-benar mengagumi Qin Chen. Kedua pihak duduk di aula dan segera beberapa kasih membawakan teh dan cemilan ke sana. Liu Xuanrui memulai pembicaraan. Ngomong-ngomong, ada apa gerangan hingga keempat tuan datang ke sini secara bersamaan? Liu Xuanrui bertanya sambil tersenyum. Qin Chen duduk di seberang Liu Xuanrui dan berkata dengan lugas,
Yang mulia, memang ada dua hal yang perlu kami sampaikan. Hal pertama adalah saya tidak tahu apakah ada spar kaisar di gudang harta karun dinasti Dawei. Saya perlu menggunakannya. Spar kaisar, Liu Xuanrui mengerutkan kening. Memang ada beberapa bahan langka di gudang istana, tapi saya tidak tahu apakah spar kaisar yang Tuan Qin maksud ada di sana. Jika Tuan Qin bersedia, silakan Tuan Qin pergi ke sana untuk memeriksanya sendiri. Segera setelah itu, Qin Chen berkata lagi, hal kedua adalah saya berniat untuk membantu Yang Mulia dan rekan-rekan lainnya menerobos ke ranah Huang secepat mungkin. Tetapi saya juga membutuhkan bantuan dari Dekan Fu Xingchen. Mendengar itu, Liu Xuanrui tiba-tiba berdiri dan berkata dengan kaget, apa? Anda bisa membantu saya menerobos ke ranah Huang? Baiklah, saya akan memanggil Fu Xingchen secepatnya untuk datang ke sini. Pada saat ini, Kasim Wang Huan diikuti oleh anak Liu Xuanrui juga telah datang. Liu Xuanrui berkata, baiklah, izinkan saya memperkenalkan kepada kalian semua. Ini adalah putra kelima saya, Liu Yuanqin. Dan ini adalah putri kesembilan saya, Liu Lingyun. Putri kesembilan buru-buru berkata dengan rendah hati, lalu matanya tertuju pada Qin Chen menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah tuan muda ini adalah Master Papiliun Chendi? Wah, dia terlalu muda, Liu Xuanrui berkata. Lingyun, itu tidak sopan. Tuan Qin ini bukan hanya penguasa Papiliun Chendi, dia juga sangat menakutkan. Bahkan leluhur keluarga Feng bukanlah lawannya. Selama ini bukankah Anda selalu mengklaim bahwa Anda memiliki bakat yang luar biasa? Namun di hadapan Tuan Qin Anda bukanlah apa-apa. Liu Xuanrui memperingatkan. Liu Lingyun secara alami ingin mencoba, dan jika dia bisa mengalahkan Qin Chen, dia secara alami akan dapat membantah pendapat ayahnya. Qin Chen berkata, Yang Mulia, tidak perlu khawatir karena putri kesembilan ingin mencoba, itu bukan masalah besar. Qin Chen berkata sambil tersenyum. Liu Lingyun maju selangkah, auranya tiba-tiba berubah seolah-olah dia telah menjadi pedang yang tajam. Qin Chen dengan santai mengambil cangkir teh di depannya. Setelah pedang panjang Liu Lingyun hanya berjarak 3 inci dari alis Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya. Mulut cangkir langsung meneku ujung pedang Liu Lingyun yang sangat kuat itu. Bagaimana bisa? Mata Liu Lingyun melebar menunjukkan keheranan. Serangan terkuatnya dapat dipatahkan begitu saja. Dia tidak puas dan sosoknya bergetar lagi. Lalu Liu Lingyun segera ingin mencobanya lagi. Cukup Lingyun, kamu sudah dikalahkan. Liu Xuanrui tiba-tiba berteriak. Liu Lingyun sedih. Dia berkata, ayah, aku belum kalah. Liu Xuanrui menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bisa menyentuh rambutmu sekarang. Ketika Liu Lingyun menyentuh sanggul di atas kepalanya, jepit rambut gioknya telah patah dan beberapa helai rambutnya jatuh ke lantai. Kapan ini? Sungguh pemuda ini terlalu menakutkan, gumam Liu Lingyun. Liu Lingyun menatap Qin Chen dengan kaget, tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya. Qin Chen berkata sambil tersenyum, ilmu pedang putri Lingyun juga sangat bagus. Baiklah, kalau begitu pangeran kelima dan putri Lingyun sekarang temani Tuan Qin ke gudang harta istana kerajaan. Perintah Liu Xuanrui pada kedua anaknya. Setelah Qin Chen meninggalkan aula, Liu Xuanrui memandang Master Zhou Qingfeng dengan sangat serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Zhuo, ada satu hal yang harus aku bicarakan dengan Tuan Zhuo secara pribadi. Kalau begitu, tolong pimpin jalannya. Zhou Qingfeng bingung dan langsung berdiri. Kasim Wang Huan menemani Tuan Nang Hongli dan Tuan Yelu Hong Tao untuk mengobrol di istana. Setelah beberapa saat, Liu Xuanrui membawa Zhou Qingfeng ke bagian dalam aula. Liu Xuanrui dengan sungguh-sungguh berkata, Master Zhuo, saya tidak tahu apakah Master Zhuo kenal dengan alkemis tingkat 7 di surga utara. Zhou Qingfeng terkejut dan mengerutkan kening, lalu dia berkata, saya memang memiliki kenalan, bahkan guru saya sendiri adalah Master alkemis tingkat 7. Tetapi untuk apa Yang Mulia menanyakan hal ini? Mata Liu Xuanrui berbinar dan berkata, Master Zhuo, bisakah Tuan mengundangnya ke dinasti Dawei ini untuk mengobati leluhur? Zhou Qingfeng menggelengkan kepalanya seraya berkata, mungkin Yang Mulia belum tahu apa kesalahan saya di masa lalu. Saya diutus ke sini gara-gara telah menyinggung cabang istana berkabut di wilayah surga utara. Jadi saya tidak diperbolehkan kembali ke wilayah surga utara sebelum saya dapat menembus alkemis tingkat 7. Mata Liu Xuanrui meredup dan berkata, kalau begitu minta tolong juga Tuan Zhuo untuk melihat kondisi leluhur sekarang.
Liu Xuanrui membawa Zhu Qingfeng ke sebuah tempat di istana. Begitu Zhu Qingfeng masuk, dia melihat seorang pria tua yang sedang duduk di tempat tidur. Jenggot dan rambut lelaki tua itu semuanya sudah memutih, kulitnya juga berkerut dan bintik-bintik penuaan muncul di wajahnya. Dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang telah rusak. Sepertinya dia bisa saja mati kapan saja. Zhu Qingfeng buru-buru melangkah maju, meletakkan tangan kanannya di pergelangan tangan leluhur keluarga Liu. Sesaat kemudian Master Zhu Qingfeng menghela nafas. Melihat ekspresi jelek Zhu Qingfeng, Liu Xuanrui buru-buru bertanya, "Master Zhu, apakah benar-benar tidak ada cara lain?" Zhu Qingfeng berkata dengan penuh semangat, "Saya memang tidak punya solusi, tetapi di tangan Tuan Qin ini belum tentu." Maksudmu Tuan Qin? Maksudmu Tuan Qin Chen?" Liu Xuanrui terkejut. "Ya," Zhu Qingfeng mengangguk. "Tuan Qin, bukankah kemampuan alkemisnya tidak sebagus Tuan Zuo kan?" Liu Xuanrui terkejut lagi. Zhu Qingfeng menjawab, "Kultivasinya memang di bawah saya, tetapi dalam hal keterampilan medis Tuan Qin 100 kali lebih kuat dari saya," ujar Zhu Qingfeng menegaskan. Mendengar kata-kata Zhu Qingfeng, Liu Xuanrui dan Liu Tai sama-sama tercengang, seakan tak percaya. Zhu Qingfeng melanjutkan, "Karena Yang Mulia tidak mempercayainya, maka saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Tetapi saya selalu berkata benar, jika bahkan Tuan Qin tidak dapat mengobati komisi leluhur Liu Tai, maka di tanah 100 dinasti ini saya khawatir tidak akan ada yang bisa menyembuhkannya." Melihat ekspresi tegas di wajah Zhu Qingfeng, Liu Xuanrui tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia berkata, "Kalau begitu, mari kita tunggu Tuan Qin kembali dari gudang istana."